Hai, jumpa lagi dengan saya, Budian, dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan berbahagia bersama keluarga. Apapun keadaannya, sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas rahmat sehat dan kebahagiaan yang kita terima. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kaidah pencacahan. Apa itu permutasi? Apa itu kombinasi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yuk. Oke, sebelum kita membahas tentang permutasi dan kombinasi, kita akan membahas dulu tentang faktorial. Faktorial dari suatu bilangan asli. Oke, kalau saya mempunyai n faktorial, itu berarti perkalian dari 1 sampai dengan n. Didefinisikan bahwa 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Awas diingat untuk 0 faktorial. Untuk 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke, ini saya kotak dulu supaya kalian jelas ya. 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat definisinya. Kita lihat contohnya ya. Kalau kita mau mencari 3 faktorial, berarti kalau 3 faktorial bisa kita tulis menjadi, kalau saya nulisnya dari 3 ya nak ya. 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 6. Oke, itu namanya 3 faktorial. Tanda seru, tanda pentung itu dibaca faktorial. Awas hati-hati, jangan nomor 3 pentung ya nak ya. 3 faktorial. Oke, kalau saya punya soal 3 faktorial ditambah dengan 5 faktorial, kalian tidak boleh menjumlahkan angkanya menjadi 8 faktorial. Ini salah, tidak boleh ya, tidak sama. Oke, bagaimana cara menghitung 3 faktorial ditambah 5 faktorial? Berarti kita menghitung satu-satu. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1 ditambah 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, hingga di sini 6 ditambah di sini berapa ini? 6 kali 20 120. Oke, berarti menjadi 126. Oke. Jelas ya nak ya? Begitu juga. Kalau saya punya 2 faktorial dikali 4 faktorial bukan juga 8 faktorial. Kalau 2 faktorial saya kali dengan 4 faktorial, berarti harus kita jabarkan menjadi 2 kali 1 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, menjadi 2 kali 24. Menjadi sama dengan 48. Oke, seperti itu. Pengurangan juga begitu, 6 faktorial dikurangi 4 faktorial tidak boleh menjadi 2 faktorial. Oke, saya tulis di sini. Kalau 6 faktorial dikurangi 4 faktorial, berarti harus kita cari 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Masih dikurangi dengan 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, menjadi berapa nih? 120 kali 6. Berarti 60, 72. 720 dikurangi 24. Berarti 696. Oke, hasilnya seperti itu. Oke, jelas ya? Oke, sekarang bagaimana kalau 10 faktorial dibagi 5 faktorial? Oke,
10 faktorial dibagi 5 faktorial. Bagaimana kita menghitungnya? Oke. Kalau kita jabarkan 10 faktorial bisa kita tulis dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini bisa saya tulis dengan 5 faktorial. Oke, masih dibagi dengan 5 faktorial. Di sini juga 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, karena di sini perkalian semua, maka 5 faktorialnya bisa kita coret. Sehingga menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Oke, hasilnya adalah berapa nih? Hasilnya merupakan 42 dikali 72. Oke, kita cari 42 dikali 72. Oke, kalau kita cari menjadi 4, 8, 14, 29. Menjadi 4, 12, 03. Oke, 30.240 hasilnya dari 10 faktorial dibagi 5 faktorial. Oke, coba kalian cermati dulu. Oke, nanti kita lanjutkan nomor 6 dan nomor 7. Oke, sekarang nomor 6. Kita lihat nomor 6. Jika n faktorial dibagi n-2 faktorial. Kalau kita lihat definisinya, n faktorial itu perkalian dari n sampai dengan n-1. Biasanya saya menulis kebalik ya, nak, atau 1 dari sampai dengan ke n. Oke, kalau kita jabarkan menjadi n faktorial menjadi bagaimana? Kalau kita jabarkan n faktorial menjadi bagaimana? Kalau saya tulis berarti sama dengan n kali ya n-1 kali n-2 kali terus sampai dikali 1. Oke, mulai dari n, n-1, n-2, n-3 terus sampai dengan 1. Sedangkan kalau n-2 faktorial berarti mulai dari n-2, n-3, n-4, n-5 sampai dengan 1. Berarti kalau begitu ini bisa kita coret n-2 faktorialnya. Oke, berarti tinggal apa ini? Tinggal n kali n-1. Atau tinggal sama dengan n kuadrat dikurangi n. Oke, begitu. Sekarang kalau nomor 7 bagaimana? Kalau n plus 2 faktorial, berarti tinggal n plus 2, terus n plus 1, terus n faktorial. Ya kan? Dibagi. Oke, dibagi. Bawahnya adalah n faktorial. Oke, maka n faktorialnya bisa kita coret. Berarti tinggal n plus 2 dan n plus 1. Kalikan, jadi n kuadrat plus n plus 2n plus 2. Atau kalau kita sederhanakan menjadi n kuadrat plus 3n plus 2.
Oke, ini bahasan kita tentang faktorial. Karena faktorial nanti akan kita butuhkan untuk menghitung permutasi dan kombinasi. Oke, silahkan dipahami dulu, dicermati dulu, dan dicatat terlebih dahulu. Oke anak-anak, sekarang kita membahas tentang faktorial tadi, sekarang kita akan masuk pada permutasi. Oke, apa itu permutasi? Permutasi itu adalah pengambilan dari unsur yang disediakan dengan memperhatikan susunannya. Contohnya, misalkan kita disediakan 3 angka, angka 1, 2, dan 3. Akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 2 angka. Oke, 2 angka tersebut, jika saya memilih 1 dan 2, satunya di depan, 2-nya di belakang, maka bilangan itu akan menjadi 12. Sama-sama kita memilih 1 dan 2, tetapi 2-nya saya letakkan di depan, satunya kita letakkan di belakang, maka bilangan itu menjadi 21. Oke? Dengan memperhatikan susunannya itu sudah berbeda. Maka kalau susunannya diperhatikan, maka kita masuk pada permutasi. Oke ya. Contoh yang lain, misalkan juara, kejuaraan, ya kan? Si A juara 1, si B juara 2. Akan berbeda susunannya jika si B juara 1 dan si A juara 2. Berarti kalau kejuaraan kita juga menggunakan permutasi. Kecuali itu adalah apalagi? Oh, susunan. Ketua, sekretaris, bendahara. Si A menjadi ketua, si B menjadi sekretaris. Akan berbeda artinya jika si B menjadi ketua dan si A menjadi sekretaris. Jadi susunannya itu diperhatikan. Kita masuk pada permutasi. Definisinya adalah PNR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Oke, di mana R itu selalu lebih kecil sama dengan N. Ini diperhatikan ya nak. R itu harus lebih kecil sama dengan N. Yang kecil itu kita anggap sebagai R. Maka kalau saya punya P52 seperti ini, berarti N-nya adalah 5. Berarti 5 faktorial dibagi, awas hati-hati, 5 dikurangi 2 dulu, baru difaktorialkan. Kalian tidak boleh menulis 5 faktorial dikurangi 2 faktorial. Oke ya, awas hati-hati. 5 dikurangi 2 dulu, baru difaktorialkan. Menjadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Oke, kalau kita jabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Oke, 3-nya bisa kita coret. Berarti tinggal 5 kali 4 sama dengan 20. Berarti P52 itu hasilnya adalah 20. Oke, jelas ya? Coba Anda cari P33 dan P125. Oke, silahkan Anda cari di rumah sendiri, kalian pelajari sendiri. Sekarang kita lihat nomor 4. Nomor 4 ini cukup panjang. Oke, saya tulis di sini ya untuk nomor 4 ya nak. Oke, nomor 4. PN plus 1, 3 harus sama dengan PN 4. Bagaimana caranya? Oke, berarti di sini N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 dikurangi 3 faktorial. Oke, harus sama dengan N faktorial dibagi N min 4 faktorial. Oke, kita jabarkan sekarang. Atau kita hitung dulu. Berarti N plus 1 faktorial dibagi N min 2 faktorial. Sama dengan
N faktorial dibagi N-4 faktorial. Oke, yuk kita jabarkan sekarang. N plus 1 faktorial, berarti mulai dari N plus 1. N plus 1 kali N kali N-1 kali N-2 faktorial. Sampai N-2 faktorial. Kenapa? Karena di bawahnya ada N-2 faktorial. Maka ini bisa dicoret nanti. Oke. Sama dengan, kalau ini dijabarkan menjadi berapa? N-1, N-2, N-3, N-4 faktorial. Oke, hanya sampai N-4. Kenapa? Karena bawahnya N-4 faktorial. Oke, kita coret dulu. N-4 faktorial. Oke, karena di sini ada N, di sini ada N, dan perkalian semua, maka di sini N-nya bisa kita coret. N-1-nya bisa kita coret. Berarti tinggal apa? Di sini tinggal N plus 1 sama dengan, di sini tinggal apa? N-2 kali N-3. Oke, kita cari sekarang. Berarti di sini N plus 1 sama dengan, dijabarkan menjadi N kuadrat min 5N plus 6. Kita pindah ruas semua, ini 0, berarti N kuadrat min 6N plus 5. Oke, bagaimana cara mencarinya? Oke, kita buat pemfaktoran. Oke, pemfaktoran. Berarti cari dua bilangan, jika dikali 5 dijumlah min 6. Berarti di sini N min 5, N min 1. Harus sama dengan 0. Maka di sini N sama dengan 5. Atau N sama dengan 1. Oke, yang mana? Yang 5 atau yang 1? Kita lihat. Kalau N-nya 5, berarti 5 tambah 1, 6. Oke, N-nya harus lebih besar dari R. Berarti yang dipakai adalah yang 5. Oke, berarti yang memenuhi yang ini. Ini tidak memenuhi. Oke, silahkan Anda pahami. Anda catat dulu satu persatu ya, supaya kalian paham. Sebelum kita lanjutkan nomor selanjutnya. Oke, untuk nomor 5. Dalam suatu kelas terdiri dari 20 siswa, akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak susunan yang dapat dipilih? Oke, berapa siswa yang disediakan? Ada 20. Akan menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke, berarti ada berapa yang diambil? Dari 20 ada 3. Karena ada ketua, sekretaris, dan bendahara, susunannya diperhatikan, maka menjadi permutasi. Berapa orang? 20. Diambil berapa? 3. Oke, tinggal kali hitung. Bagaimana tadi definisinya? Sama dengan 20 faktorial. 20 faktorial dibagi 20 dan 3 faktorial. Oke. Jadi 20 faktorial dibagi 17 faktorial menjadi 20
19, 18, 17 faktorial. Masih dibagi dengan 17 faktorial. Oke, 17 faktorialnya kita coret, berarti tinggal dihitung berapa nilainya. Oke, begitu ya. Oke, untuk permutasi tidak perlu saya hitungkan. Kalian silahkan menghitung sendiri. Nomor 6. Ada 7 orang akan duduk pada 4 kursi. Banyaknya susunan duduk yang dapat diperoleh. Berarti ada berapa anak? Permutasi 7. Menduduki berapa kursi? 4. Oke, berarti permutasi 7, 4. Silahkan kalian cari sendiri. Nomor 7. Terdapat 4 buah buku matematika yang berbeda, 6 buah buku fisika yang berbeda, dan 3 buku akuntansi yang berbeda akan disusun dalam sebuah rak buku. Berapa susunan yang terjadi? Oke. Jika tidak ada syarat yang berlaku, berarti ada berapa buku seluruhnya? Berapa buku? 4 tambah 6 tambah 3, 13. Oke. 13. Disusun berapa buku? Juga 13. Jadi permutasi 13, 13. Atau kalau kita tulis ada 13 faktorial. Oke, yang B. Buku matematika tidak boleh berpisah. Berarti buku matematika dijadikan satu dulu. Matematika jadikan satu. Berarti 1 tambah 6, 7 tambah 3, 10. Berarti sama dengan permutasi 10, 10. Dikali buku matematikanya sendiri ada berapa? 4. Berarti permutasi karena tidak boleh berpisah. Berarti 4. Berarti menjadi 10 faktorial dikali 4 faktorial. Oke, tinggal kalian cari berapa hasilnya. Buku fisika harus jadi 1 dan buku matematika juga jadi 1. Oke, berarti buku matematika dianggap 1, fisika dianggap 1. Berarti 1 tambah 1, 2, 2 ditambah 3, 5. Berarti menjadi 5 faktorial bukunya kan? Karena matematikanya ada berapa buku? 4, berarti harus dikali 4 faktorial. Fisikanya ada berapa buku? 6, berarti harus dikali dengan 6 faktorial. Oke, silahkan Anda cari. Yang D, semua buku sejenis harus berkumpul menjadi 1. Berarti menjadi, oke, berapa? 3 faktorial. Ya kan, matematika 1, jadikan 1, fisika jadikan 1, akuntansi jadikan 1, berarti ada 3 ya. Matematikanya sendiri ada 4, berarti dikalikan 4 faktorial. Fisikanya sendiri ada 6, berarti 6 faktorial. Dan buku akuntansi yang berbeda, akuntansinya ada 3 faktorial. 3 faktorial. Oke, silahkan Anda cari. 3 faktorial kali 4 faktorial kali 6 faktorial kali 3 faktorial. Oke. Untuk nomor 8, hampir sama dengan nomor 7. Silahkan Anda cari sendiri ya, Anda pelajari sendiri. Nomor 8, putra tidak boleh berpisah, berarti putranya diikat jadi 1 dulu. Oke, putri tidak boleh berpisah, putrinya diikat jadi 1. Terus yang duduk di ujung harus putra, itu lalu bagaimana? Oke, nomor 8 silahkan Anda cari sendiri. Oke, silahkan Anda pelajari dulu, Anda pahami untuk nomor 8 sebelum kita masuk pada permutasi unsur yang sama. Oke, permutasi unsur yang sama itu rumusnya berbeda, yaitu P sama dengan N faktorial dibagi M faktorial kali L faktorial kali M faktorial, di mana KLM itu adalah unsur-unsur yang sama. Contohnya seperti ini. Palang, ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 faktorial dibagi unsur yang sama ada A. A-nya ada berapa? 2 faktorial. 2 faktorial.
Sudah? Bilangan huruf yang lain tidak ada? Tidak ada. Untuk yang A. Silakan Anda cari dulu. Hasilnya berapa? Ya, ditentukan hasilnya berapa. Yang satu B, berjejer. Ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 faktorial. Dibagi huruf yang sama adalah E-nya ada berapa? 3. E-nya ada 3 faktorial. Ada yang sama lagi enggak itu? J-nya ada 2. 2 faktorial. Kali. Ada huruf yang sama lagi. R-nya ada 2. 2 faktorial. Oke, tinggal kalian hitung berapa nilainya. Nomor 2. Contoh yang nomor 2. Oke. 4 buku matematika yang sama, 5 buku bahasa Inggris yang sama, 7 buku IPA yang sama. Jika tidak ada aturannya, berarti ada berapa buku itu? 4 tambah 5, 9, 9 tambah 7, 16. Berarti 16 faktorial. Buku yang samanya berapa? Matematikanya ada berapa? 4. Bahasa Inggrisnya ada berapa? 5. IPA-nya ada berapa? 7. Gitu. Oke? Oke. Terus buku matematika harus berdekatan. Berarti buku matematika ini dianggap satu. Diikat jadi satu ya. Berarti 1 tambah 5 tambah 7. 13. Berarti 13 faktorial. Dibagi 5 faktorial dan 7 faktorial. Yang matematika tidak dianggap karena sudah diikat jadi 1. Tuh, tinggal kalian hitung ya nanti berapa nih hasilnya. Silahkan boleh menggunakan kalkulator. Oke, itu jika permutasi unsur yang sama. Ada satu lagi permutasi yang harus saya berikan. Saya jelaskan pada kalian. Yaitu permutasi siklis. Oke, permutasi siklis itu banyaknya cara menyusun n unsur yang berbeda jika disusun secara melingkar. Jadi nanti kalau ada meja bundar disusun secara melingkar, itu kita harus menggunakan permutasi siklis. Oke, rumusnya hanya n-1 faktorial. Oke, rumusnya hanya n-1 faktorial. 5 hidangan akan disusun secara melingkar. Awas ada kata-kata melingkar, berarti sudah siklis. Ada sebuah pameran. Berapa cara susunan yang dapat disusun? Berarti nomor 1 adalah permutasi sama dengan ada berapa makanan? 5 min 1 faktorial. Atau sama dengan 4 faktorial. Oke, tinggal kalian cari 4 faktorial berapa. Oke, nomor 2. Sebuah organisasi akan mengadakan sebuah rapat akbar dihadiri oleh ketua, sekretaris, bendahara, dan 8 anggota. Rapat tersebut mengelilingi, awas, kata mengelilingi meja bundar. Berarti siklis ya. Berapa cara jika ketua, sekretaris, bendahara tidak boleh berpisah? Oke. Berarti ketua, sekretaris, dan bendahara kita ikat dulu menjadi satu. Ikat menjadi satu. Oke, berarti menjadi 1 dan 8 anggota. Berarti menjadi berapa? 9. Berarti permutasinya sama dengan 9 min 1 faktorial. Tapi harus dikali dengan ada ketua, sekretaris, bendahara. 3 orang itu punya susunan sendiri. Ada berapa yang punya susunan sendiri? 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Harus dikali dengan 3 faktorial. Berarti sama dengan 8 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, silahkan Anda cari dengan kalkulator. Hitung sendiri 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 masih dikali 3 kali 2 kali 1. Oke, yang penting caranya menghitung. Awas kalau ada mengelilingi secara bundar, bulat, itu kita gunakan permutasi
siklis. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kombinasi. Kombinasi itu adalah pengambilan suatu unsur jika urutannya tidak diperhatikan. Contohnya apa? Kalau saya mempunyai dua warna, warna diambil dari dua warna yang ada. Saya campurkan, terus menjadi warna yang lain. Ada berapa warna yang baru? Nah, jika saya mengambil putih, saya campur dengan merah. Dengan saya ambil merah, saya campur dengan putih, hasilnya sama enggak? Sama, warnanya yang terjadi sama. Maka urutannya tidak diperhatikan, maka kita menggunakan kombinasi. Contoh yang lain. Di SMK PLT Sisius itu ada 10 anak pandai akan dikirim lomba akuntansi kelompok 3 orang. Oke, maka dari 10 itu diambil 3 orang. 3 orang itu punya susunan enggak? Apakah si A harus nomor 1, si B nomor 2, si C nomor 3? Enggak, boleh ambil sembarang asal untuk lomba. Berarti kita gunakan kombinasi. Oke, ini ya kombinasi rumusnya nih kalian catat dulu. Bedanya dengan permutasi cuma di bagian penyebutnya. Di sini ada penyebut dikali R faktorial. Oke, nomor 1A. Misalnya saya cari kombinasi 12/7. Maka sama dengan 12 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 12 dikurangi 7 faktorial. Oke, menjadi sama dengan 12 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 5 faktorial. Oke, kita cari faktorial yang terbesar dari penyebut, yaitu 7. Berarti 12-nya tinggal 12 kali 11 kali 9, kali 10, kali 10. Oke, saya hapus dulu, Ini saya hapus dulu. Oke, kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Nanti 7 faktorialnya bisa dicoret ya nak. 5-nya dijabarkan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, kita coret ini dan ini. Bis ya, ini jadi 2. 3 dan 9. Ini jadi 3. 4, 2 ini habis jadi 8. Berarti tinggal 12 kali 11 kali 2 kali 3. Sama dengan berapa nih? 66 kali 12. Kita cari 66 kali 12. 12, 13. 6, 9, 7. 7, 9. Oke, selesai. Itu kalau kita menggunakan kombinasi. Oke, sekarang kita coba lagi. Ini saya hapus ya. Supaya kalian tidak bingung. Oke. Contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Oke. Hitunglah nilai dari itu ya. Oke. Contoh yang ketiga dulu. Dari 4 warna akan dibentuk warna baru yang mencampurkan 2 warna. Berarti nomor 3 itu adalah kombinasi dari 4 diambil 2. Oke, silakan Anda cari dulu. Nomor 4, dari 10 peserta calon pemain voli akan dibuat tim. Susunan yang dapat dibentuk, berarti kombinasi dari berapa? 10 diambil
Voli itu ada berapa? Nah, oke. Nomor 5, dari 12 orang yang terdiri dari 7 orang wanita dan 5 orang pria akan dibentuk sebuah delegasi yang beranggotakan 4 orang. Berapa banyak delegasi yang dapat dibentuk jika disyaratkan setiap orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih? Berarti ada berapa nih yang A? Berapa orang? 12. Dipilih berapa delegasinya? 4. Berarti kombinasi 12, 4. 5A. 5B sekarang. Anggota delegasi terdiri atas 2 pria dan 2 wanita. Oke. Berarti kombinasi 2 pria. Prianya ada berapa? 7. Diambil berapa? 2. Dan kita kalikan kombinasi pria, wanita. Wanitanya ada berapa? Oh, kebalik. Sorry. Kebalik ya. Wanitanya, prianya ada. Oke. Ini wanita. Ini pria. Prianya ada berapa? 5. Diambil berapa? 2. Oke. Ini 2 putri dan ini 2 putra. Tuh. Ya, awas kalau ada K dan ini adalah operasinya perkalian. Oke, nomor 6. Sekarang nomor 6. Kebablasan. Sebentar. Nomor 6. Dalam sebuah organisasi akan dipilih panitia yang terdiri dari 5 orang. Disyaratkan bahwa panitia sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang pria. Calon panitia yang tersedia adalah 6 pria dan 5 wanita. Banyaknya susunan panitia yang dapat dibentuk. Panitianya terdiri dari berapa? 5 orang. Oke, disyaratkan sekurang-kurangnya 2 pria. Sekurang-kurangnya 2 pria. Berarti kemungkinannya apa? 2 pria, 3 perempuan, atau apalagi kemungkinannya? 3 laki-laki, 2 perempuan, atau apalagi kemungkinannya? 4 laki-laki, 1 perempuan, atau kemungkinannya apalagi? 5-5-nya adalah laki-laki. Oke, sudah? Kita cari. 2 laki-laki, berarti kombinasi laki-lakinya ada berapa? 6 diambil 2 dan kali kombinasi putrinya ada berapa? 5 diambil 3 atau kita jumlah, kalau atau itu dijumlah ya, kalau dan itu dikali kombinasi 6 laki-laki diambil 3 kali kombinasi 5 wanita diambil 2 atau kombinasi 6 pria diambil 4 dan kombinasi 5 wanita diambil 1 atau kombinasi 6 pria diambil 5. Oke, silahkan Anda cari, hitung satu-satu, nanti hasilnya berapa. Begitu ya, nanti kombinasi 62, dicari dulu hasilnya berapa, dikali kombinasi 53. Hasilnya ini nanti dia dijumlah dengan hasilnya yang kombinasi 63 kali kombinasi 52 dan seterusnya. Begitu, awas hati-hati kalau ada kata dan berarti operasinya kali, kalau ada kata atau berarti operasinya jumlah. Oke, silahkan dicermati. Lalu silahkan kalian kerjakan tugasnya sebagai nilai keterampilan kalian. Oke, nggak usah semua ya tugasnya, latihannya nggak usah semua. Saya hitung aja. Saya minta nomor 1A, nomor 3,
Lalu nomor 5C. Lalu nomor 7. Nomor 8A. Dan nomor 10. Oke, ya. Jadi silahkan Anda pelajari. Tidak saya jelaskan semua, tidak saya hitung semua. Silahkan Anda kerjakan yang saya hitung seperti ini. Silahkan dihitung dulu sendiri. Yang penting kalian tahu caranya, kalian tahu pemahamannya, kalian mudeng alurnya, baru nanti kalian cari. Bagaimana mencari kombinasi? Silahkan kalian buka definisi kombinasi yang sudah saya beri contoh. Begitu, silahkan dicatat dengan baik, diperhatikan dengan baik, diulang-ulangi, semoga kalian paham. Oke, silahkan nilai tugasnya, untuk nilai keterampilannya kalian kerjakan, untuk nomor-nomor yang saya lingkari tadi, dan minggu depan kita akan ulangan kaidah pencancahan, permutasi, dan kombinasi. Oke anak-anak, materi kali ini tentang permutasi dan kombinasi sudah kita selesaikan. Untuk KD yang pertama, kalian sudah selesai. Kita sudah membahas tentang kaidah pencancahan yang kemarin minggu lalu kalian pelajari. Lalu kalian mempelajari tentang permutasi dan kombinasi untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan adakan ulangan harian yang pertama, lalu kalian kerjakan untuk tugas keterampilan kalian. Oke, semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Apapun keadaannya, kita harus selalu bersyukur atas karunia kesehatan dan kebahagiaan. Selamat berjuang anak-anakku, tanpa perjuangan tiada kesuksesan. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dalam ulangan KD yang pertama. Dadah.